teman-teman, kita berjumpa kembali di dalam ibadah Par GKI Tamalan Rea. Apa kabar semuanya? Semoga dahsyat, luar biasa. Yes. Teman-teman, kita akan menyanyikan satu pujian bersuka dalam Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan bersuka cita, teman-teman. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Kita ulangi lagi lagu ini, teman-teman. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur selama sepekan Tuhan telah menyertai kami. Hingga pada hari ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan siapkan hati kami. Tuhan berkati juga guru-guru kami yang akan membawa firman. Tuhan juga berkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, sudah 3 minggu kita belajar tentang Injil 4 berganda. Yang pertama, Yesus Juru Selamat. Yang kedua, Yesus Pengudus. Yang ketiga, Yesus Penyembuh. Dan minggu ini kita akan belajar tentang Yesus Raja yang akan datang. Nah, maka dari itu pada saat ini kita akan mengangkat pujian Siapa Dia. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Siapkan hati kita berdiri. Silakan ya teman-teman. Siapa Dia yang aku sembah? Siapa Dia yang aku puji?
sekali lagi. Selamatkan jiwaku, Dia yang kuduskan hatiku, Dia yang sembuhkan tubuhku, Dia Raja yang akan datang, akan ciptakan Yesus Kristus namanya, Juru Selamatku, Penghulu sebagianmu, dan Rajaku yang mulia. Aku pergi dan memberitakan Injilnya, agar seluruh jiwa percaya kepadanya dan diselamatkan. Akan ceritakan Yesus Kristus namanya, Juru Selamatku, Pengudus dan Penyembuh, dan Rajaku yang mulia. Aku akan pergi dan memberitakan Injilnya, agar seluruh jiwa percaya kepadanya dan diselamatkan, dan diselamatkan, dan diselamatkan. Yesus Juru Selamatku, Yesuslah Pengudusku, Yesuslah Penyembuhku, Raja yang akan datang. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman dapat memberikan persembahan di tempat yang disediakan di tempat teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Mari memberi dengan sukacita teman-teman. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, akan segala pengorbananmu. Kali ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan tolong memberkati persembahan yang kami berikan agar dapat berguna bagi pelayanan sekolah minggu. Juga Tuhan memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka berkat yang berlimpah. Juga untuk kelangsungan sekolah minggu selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Dan menurut Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, sebelum kita lanjut, ada teman-teman kita yang ingin menyampaikan kesaksian mereka. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Kakak Okta. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh sama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati Kakak Okta, berkati adik-adik yang ada di rumah, sehingga boleh mendengarkan dengan baik dan terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang siap dengar cerita firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit,
Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar arti dari salib, bejana pembasuhan, dan buli-buli minyak yang terdapat dalam logo Injil 4 berganda atau logo gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia. Nah, adik-adik masih ingat kan arti dari salib, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bejana pembasuhan berarti Yesus Kristus, pengudus kita, dan minggu kemarin kita belajar tentang buli-buli minyak yang berarti apa? Yesus Kristus, penyembuh kita. Dan kali ini adik-adik masih dalam tema yang sama, yaitu Injil 4 berganda. Kita akan belajar tentang arti dari mahkota. Nah, firman Tuhan kali ini berjudul Yesus Kristus Raja yang akan datang, yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yang kita pelajari hari ini yang pertama adik-adik, mahkota melambangkan Yesus Kristus Raja yang akan datang kembali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mahkota dalam logo Injil 4 berganda melambangkan Yesus Kristus Raja yang akan datang kembali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah naik ke sorga, dan Yesus juga akan datang dengan cara yang sama, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat dia terangkat ke sorga, dan Tuhan Yesus akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, karena kerajaannya tidak seperti raja-raja yang ada saat ini yang ada di dunia. Kerajaannya hanya di dunia, tapi Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, dan kerajaannya adalah kekal di surga selama-lamanya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, arti dari gambar mahkota dalam logo Injil 4 berganda yaitu Yesus Kristus, Raja yang akan datang kembali. Nah, ini dia gambar mahkotanya adik-adik. Dan pelajaran kita yang kedua yaitu Tuhan Yesus mau kita menjadi saksi Kristus sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya dalam kitab Matius yang ada dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus tetap menjadi saksi Kristus. Kita anak-anak Tuhan tetap harus menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil dimanapun kita berada. Baik kita di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dan juga lewat tingkah laku kita. Lewat tutur kata kita, kita boleh menjadi berkat. Sehingga banyak orang diberkati, banyak orang percaya kepada Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan akan datang untuk menjemput kita dalam kerajaan sorga yang kekal bersama Dia, Raja di atas segala raja. Nah, dan yang ketiga adik-adik, yang terakhir, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa?
Karena adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang kembali, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan datang kembali. Kakak Okta tidak tahu, hamba-hamba Tuhan pun tidak akan tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berjaga-jagalah dan terus berdoa. Berjaga-jaga, bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Itu namanya kita berjaga-jaga, senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena tiba saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita, untuk kita sama-sama berada dalam kerajaan surga yang kekal bersama Dia tentunya, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang mahkota melambangkan Yesus Kristus Raja yang akan datang kembali. Tuhan Yesus mau kita hidup kita terus bersaksi, terus memberitakan Injil sambil menantikan kedatangannya. Dan hidup kita harus tetap berdoa dan selalu berjaga-jaga, karena kita tidak akan tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh hidup terus berjaga-jaga dan selalu berdoa dan selalu menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, sambil kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk melantik kami sale-salenya. Inilah doa kami, berkati kami anak-anak sekolah minggumu, berkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan, dalam pelayanan, guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar banyak hal. Kalian sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, memberikan korban persembahan, dan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kalian. Nah, sebelum kita berdoa menutup ibadah kita pada hari ini, Tante Elmi mau ingatkan. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang Injil 4 berganda selama 4 minggu berturut-turut. Yesus Juru Selamat, Yesus Pengudus, Yesus Penyembuh, dan Yesus Raja yang akan datang. Jadi, jangan hanya tahu firman, tetapi kalian harus menjadi pelaku firman. Ingat, kalian belajar firman Tuhan supaya kalian dapat bersaksi, menjadi saksi kepada orang-orang di sekitar kalian. Ya, bagaimana caranya kita menjadi saksi? Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau kalian jauh dari Tuhan, kalian akan semakin malas untuk beribadah. Kalian akan malas untuk berdoa, malas baca firman Tuhan, malas bersekutu, malas untuk melakukan kegiatan yang lain-lain. Bagaimana bisa jadi saksi Kristus? Bagaimana supaya kita punya roh yang menyala-nyala? Tetap dekat dengan Tuhan. Tetaplah beribadah selama masa pandemi ini. Lihat, dari tadi Tante Elmi pegang satu lampu. Kalian bisa lihat ya, lampu ini tidak ada aliran listriknya. Tetapi tangannya Tante Elmi melambangkan Tuhan yang dekat dengan kalian. Lihat, waktu jauh lampunya tidak akan menyala. Tetapi waktu dekat, kalian akan lihat, lampu akan menyala. Waktu kalian dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kalian untuk jadi saksi Kristus. Tante Elmi kasih lihat lagi. Dekat dengan Tuhan, roh kalian akan menyala-nyala. Jadi tetaplah beribadah di tempat kalian masing-masing sepanjang masa pandemi ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu dan teman-teman yang sudah melayani. Dan terima kasih juga karena Tuhan senantiasa memelihara kami. Hari ini biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Waktu mereka belajar, waktu mereka bermain, waktu mereka melakukan kegiatan mereka. Tuhan memberkati. Berkati juga orang tua, anak-anak
sekolah minggu dan remaja, di dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan mereka. Engkau buat semuanya berhasil. Juga atas guru-guru sekolah minggu, di dalam pendidikan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga dan pelayanan. Tuhan pun menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua pelaku firman yang punya roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Anak-anak, sampai jumpa.